Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak sebagai implementasi prakarsa perubahan oleh Murhani SAG, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 8 Takengon Unggul, Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2023. Aksi nyata modul 1.3 adalah sebagai implementasi dari rencana manajemen yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui pendekatan Bagja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengenai kaitan peran guru penggerak dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif. Pada modul 1.3 saya harus menyusun visi guru penggerak yang sesuai dengan pemikiran KHD dengan mewujudkan generasi beradab sesuai dengan profil pendidikan Pancasila yang menggali potensi yang berbasis budaya lokal. Untuk membentuk visi tersebut, maka harus sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang memiliki tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Saya selaku guru penggerak harus menyusun visi yang berfokus pada menuntun murid untuk berkembang sesuai kodratnya dan pada akhirnya murid akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Visi guru penggerak harus mencerminkan nilai guru penggerak dan mewujudkan profil Pancasila. Guru penggerak memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Kemudian, guru penggerak memiliki peran dalam mencapai profil Pancasila. Itu ada 6. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. Ketiga, mandiri. Keempat, kreatif. 5, gotong royong. Dan keenam, bernalar kritis. Profil Pancasila tersebut bisa terwujud jika seseorang guru memiliki visi ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Prakarsa perubahan menerapkan budaya senyum, sapa, dan salam atau 3S dengan penuh kemandirian dan semangat gotong royong dari warga sekolah. Untuk melakukan perubahan tersebut, kita bisa membuat prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Visi akan tercapai bila konkret, terukur, sistematis, dan terencana. Maka, seorang guru perlu suatu rancangan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Pendekatan manajemen perubahan ini berbasis kekuatan dan kolaboratif. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara agar bisa dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan Bagja. Pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. 4, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Kelima, tahapan Bagja diimplementasikan ke dalam proses inquiry apresiatif. Visi yang akan saya implementasikan berdasarkan keterkaitan antara modul 2.1, 1.2, dan 1.3 adalah terwujudnya murid yang beradab atau religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan menggali potensi yang berbasis kearifan lokal. Dari visi tersebut, ia membuat prakarsa perubahan yaitu dengan budaya senyum,
sapa, dan salam dengan penuh kemandirian dan semangat gotong royong yang berdiferensiasi di lingkungan sekolah. Perubahan tersebut sesuai dengan visi inovatif karena dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan inovasi murid sesuai gaya belajar mereka. Visi yang akan saya implementasikan berdasarkan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, dan 1.3 adalah terwujudnya murid yang beradab religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan menggali potensi yang berbasis kearifan lokal. Dari visi tersebut, saya membuat prakasa perubahan yaitu dengan budaya senyum, sapa, dan salam dengan penuh kemandirian dan semangat gotong royong yang berdiferensiasi di lingkungan sekolah. Perubahan tersebut sesuai dengan visi inovatif karena dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan inovasi murid sesuai gaya belajar mereka. Setelah saya membuat prakasa perubahan, saya membuat pertanyaan sesuai dengan tahapan Bagja, yaitu pertanyaan pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di sekolah? Kedua, bagaimana saya mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di sekolah? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan buat pertanyaan pertama adalah 1. Mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal tentang budaya lokal dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa. 2. Melakukan asesmen awal dengan mengetahui kearifan lokal yang dipahami dengan mengisi kuesioner atau dengan wawancara langsung. Ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kelima, berdiskusi bersama murid tentang budaya lokal dan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Tindakan atau penyelidikan pada tahapan ambil pelajaran. Pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran tentang budaya lokal yang berdiferensiasi serta menyenangkan dapat diterapkan melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di aplikasi PMM. Yang kedua, melakukan wawancara atau survei pengalaman, pendapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan juga orang tua. Gali mimpi. Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan yang terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan dengan baik? Kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Tiga, harapan apa yang ingin saya capai dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan gali mimpi adalah 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang cara belajar masing-masing kelompok murid berbeda. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei seperti dengan tidak menghakimi. 3. Membuat gambaran sikap dan respon murid terhadap kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan saat belajar dan berani memperbaikinya. Keempat, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Jabarkan rencana. Apakah langkah awal yang bisa dilakukan untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada murid di sekolah? 2. Apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktek pembelajaran berdiferensiasi di sekolah? 3. Bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? 4. Apa tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan pada tahap jabar rencana adalah membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar siswa. Membuat daftar contoh praktek baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi.
3. Merencanakan tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid. 4. Membuat target pencapaian dari pembiasaan dengan gaya belajar berdiferensiasi. 5. Mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Kemudian atur eksekusi. Siapa yang akan mengerahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di sekolah. 3. Kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan. 4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai. Tindakan atau penyelidikan pada tahap atur eksekusi adalah 1. Mengajak kepala sekolah dan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan. 2. Membuat daftar siapa dan kapan saja rekan guru, kepala sekolah untuk mengobservasi, memantau kegiatan bersama guru. 3. Membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang selanjutnya, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dengan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian, sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.